Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadan nabiyil karim sayyidil awwalin wal akhirin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amsayna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka khaira hadil lailah fathaha wa nasraha wa nuraha wa barakata wa hudaha wa na'udzubika min syarri ma fiha wa syarri ma ba'daha. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat maghrib Masjid Al-Furqan rahimakumullah. Yang pertama, kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat, semua karunia yang Allah berikan, Allah limpahkan kepada kita semuanya, sehingga di kesempatan malam hari ini kita kembali bisa melaksanakan kewajiban kita sholat maghrib, dan alhamdulillah kita bisa laksanakan dengan berjamaah. Mudah-mudahan seluruh ibadah, seluruh amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada uswah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya. Para jamaah sekalian rahimakumullah, pada bulan yang lalu telah kita bahas seputar sholat sunnah fajar, sholat sunnah qobliyah subuh, ya. Maka di kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan masih dalam bahasan sholat-sholat sunnah rawatib, khususnya yang muakkad, ya. Dan kita akan awali pembahasan di kesempatan malam hari ini, yaitu dengan membahas tentang sunnatul zuhri, sholat sunnah zuhur. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana sholat subuh, maka sholat zuhur juga ada sholat sunnahnya. Dan bahkan kemudian bukan sekedar sunnah, tapi sangat ditekankan, ya, muakkad. Nah, terkait dengan sholat sunnah zuhur ini ada beberapa riwayat. Ada yang menjelaskan bahwa sholat sunnah zuhur itu totalnya 4 rakaat. Ya, ini sudah gabungan antara qobliyah dan ba'diyah. Ada juga riwayat yang menjelaskan bahwa antara qobliyah dan ba'diyah kalau digabungkan jumlahnya 6 rakaat. Ya. Pun ada juga riwayat yang menjelaskan bahwa totalnya itu adalah 8, ya. 8 rakaat. Qobliyahnya ditambah ba'diyahnya totalnya 8 rakaat. Nah, kita akan bahas satu persatu terkait dengan bab ini. Pertama,
hadis-hadis yang menerangkan bahwa sholat sunnah zuhur baik qobliyah maupun ba'diyah kalau di total itu jumlahnya 4 rakaat. Ini pertama berdasarkan hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya beliau pernah mengatakan hafidtu minan nabi sallallahu alaihi wasallam asyra rakaat, saya hafal dari Nabi 10 rakaat. Raka'ataini qabla zuhri, 2 rakaat sebelum zuhur. Wa raka'ataini ba'daha, 2 rakaat sesudah zuhur. Wa raka'ataini ba'dal maghribi fi baitihi, 2 rakaat sesudah maghrib di rumah beliau. Wa raka'ataini ba'dal isya'i fi baitihi, 2 rakaat sesudah isya di rumah beliau, di rumah Nabi Muhammad SAW. Wa raka'ataini qabla sholatis subhi, dan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Rawal Bukhari, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, kalau kita garis bawahi yang terkait dengan zuhur, maka kita dapati tadi hadis tadi menyebutkan raka'ataini qabla zuhri wa raka'ataini ba'daha, 2 rakaat sebelum sholat zuhur, artinya qobliyah zuhur 2 rakaat, wa raka'ataini ba'daha, dan 2 rakaat sesudahnya, yakni ba'diyah 2 rakaat. Yang kedua adalah Anil Mughirah bin Sulaiman, dari Mughirah bin Sulaiman qala, ia berkata sami'tu Ibnu Umar, saya pernah mendengar Ibnu Umar yaqulu, berkata kanat sholatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alla yada'a raka'ataini qabla zuhri wa raka'ataini ba'daha wa raka'ataini ba'dal maghribi wa raka'ataini ba'dal isya'i wa raka'ataini qabla as-subhi. Rawahu Ahmad bisanadin jayyidin. Jadi kata Mughirah bin Sulaiman, saya pernah mendengar Ibnu Umar berkata bahwa sholatnya Rasulullah SAW adalah sebagai berikut, bahwa beliau tidak meninggalkan 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, artinya qobliyah zuhur 2 rakaat, ba'diyah zuhur 2 rakaat, wa raka'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat sesudah maghrib, artinya ba'diyah maghrib 2 rakaat, wa raka'ataini ba'dal isya'i, 2 rakaat sesudah isya, artinya ba'diyah isya 2 rakaat. Wa raka'ataini qabla subhi, dan 2 rakaat sebelum sholat subuh, qobliyah subuh 2 rakaat. Nah, kalau kita perhatikan 2 hadis ini menyimpulkan bahwa sholat sunnahnya Nabi SAW berdasarkan riwayat dari Ibnu Umar adalah 2 rakaat qobliyah zuhur, 2 rakaat qobliyah ba'diyah zuhur. Jadi kalau di total 2 rakaat qobliyah, 2 rakaat ba'diyah, maka jumlahnya 4. Baik. Yang kedua, ada beberapa hadis yang menerangkan, menjelaskan bahwa sholat sunnahnya Nabi terkait dengan sholat sunnah zuhur itu kalau di total 6 rakaat. 6 rakaat. Artinya 6 rakaat itu adalah 4 rakaat qobliyah zuhur, 2 rakaat ba'diyah zuhur. Nah, hadisnya adalah pertama didasarkan pada hadis Abdullah bin Syakik. Qala, ia berkata, sa'altu Aisyata an sholati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah bertanya kepada Aisyah tentang sholatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat, ya, beliau atau Aisyah berkata, kana yusolli qabla dhuhri arba'an. Beliau, yakni Rasulullah, sholat qabliyah zuhur 4 rakaat, wasnataini ba'daha, dan 2 rakaat ba'diyah zuhur.
2 rakaat sesudah sholat zuhur. Rawahu Ahmad wa Muslim wa ghairuhuma. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Muslim dan juga selain daripada keduanya. Yang kedua adalah berdasarkan hadis Ummu Habibah. An Ummi Habibah binti Abi Sufyan, dari Ummu Habibah putri daripada Abu Sufyan. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, man shalla fi yaumin wa lailatin itnatai asyrata rakaatan, siapa yang melaksanakan sholat 12 rakaat dalam sehari semalam, ya, bunyalahu baitun fil jannah, maka akan dibangunkan sebuah rumah di dalam surga. Ini perkataan Rasulullah SAW. Siapa yang dalam sehari semalam melaksanakan sholat 12 rakaat, dan 12 rakaat yang dimaksud di sini adalah apa? Sholat sunnah, ya, maka akan dibangunkan sebuah rumah di dalam surga. Nah, 12 rakaat itu apa saja? Arba'an qabla zuhri, 4 rakaat qabliyah zuhur, wa raka'ataini ba'daha, 2 rakaat ba'diyah zuhur, wa raka'ataini ba'dal maghribi, 2 rakaat ba'diyah maghrib, wa raka'ataini ba'dal isya'i, 2 rakaat ba'diyah isya, wa raka'ataini qabla salatil fajri, dan 2 rakaat, ya, sebelum sholat fajar atau qabliyah subuh, ya. Rawahu Tirmidzi, hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan beliau mengatakan hasanun sahih. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau kita simpulkan 2 hadis ini menerangkan kepada kita bahwa sunnah sholat zuhur yang maksudnya rawatib yang muakkad, kalau di total, ya, antara qabliyah dan ba'diyah yaitu 6 rakaat. 4 rakaat qabliyahnya dan 2 rakaat ba'diyahnya. Kemudian yang berikutnya, ma warada fi annaha thamanu rakaat. Hadis-hadis yang menerangkan bahwasanya totalnya itu 8. 8 itu 4 rakaat qabliyah, 4 rakaat ba'diyah, ya. Ini didasarkan pada hadis Ummu Habibah, ya, putri daripada Abu Sufyan, ya. Qalat, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla arba'an qabla zuhri wa arba'an ba'daha harramallahu lahmahu 'alan nar. Rasulullah bersabda, siapa yang melaksanakan 4 rakaat qabliyah zuhur dan 4 rakaat ba'diyah zuhur, Allah haramkan dagingnya dilalap api neraka. Allah haramkan dia masuk ke dalam neraka. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ashabus Sunan, dan hadis ini disahihkan oleh Imam Tirmidzi. Jadi hadis yang terakhir tadi kita baca bahwa sunnah zuhur itu qabliyah 4 rakaat, ya, ba'diyahnya 4 rakaat. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, khususnya terkait dengan keutamaan qabliyah zuhur 4 rakaat ini ada, ya, sebagai penguat, sebagai tambahan, ya, yang menjelaskan keutamaannya, ya, untuk kemudian kita lebih, atau kita anjurkan untuk melakukan yang 4 rakaat ini. Mungkin sebagian di antara kita ada yang berapa, Pak? Qabliyah zuhur 2 atau 4, Pak? Ya, mungkin yang 2 biar nambah lagi, yang 4 ya biar semakin mantap, ya, semakin
komitmen. An Abi Ayyub Al-Ansari annahu kana yusolli arba'a rakaat qabla dhuhri. Ya, bahwasanya Abu Ayyub Al-Ansari ini melaksanakan 4 rakaat qabla dhuhur. Faqila lahu, lalu ada yang mengatakan kepada beliau, innaka tudimu hadis shalah, engkau melanggengkan salat ini ya, engkau melakukan 4 rakaat qabla zuhur ini nampaknya secara terus menerus. Ini ada yang nanya seperti itu. Maka apa jawab Abu Ayyub Al-Ansari? Faqala inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu. Saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakannya. Fasa'altuhu, lalu saya pernah menanyakannya. Faqala, lalu Rasulullah bersabda, innaha sa'atun tuftahu fiha abwabus sama. Sesungguhnya saat tersebut adalah saat di mana pintu-pintu langit dibuka. Fa ahbabtu an yurfa'ali fiha amalun sholih. Maka saya senang, saya ingin pada saat itu amal-amal solehku itu dinaikkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rawahu Ahmad wa sanaduhu jayyid, dan sanadnya jayyid. Nah, ini yang menggarisbawahi dan menguatkan untuk kita semuanya bahwa qobliyah zuhur itu ya kita tekankan untuk lebih memilih apa? 4 ya. 4 rakaat. Ditambah lagi hadits Aisyah. An Aisyah taqalat, dari Aisyah beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yada'u arba'an qabla dhuhri wa rak'ataini qabla al-fajri ala kulli halin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan 4 rakaat qabliyah zuhur dan 2 rakaat qabliyah subuh. Ala kulli halin, dalam segala situasi, segala kondisi, segala keadaan. Jadi dalam segala keadaan Nabi tidak meninggalkan ya qabliyah zuhur 4 rakaat dan qabliyah subuh 2 rakaat. Ya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad ya. Bahkan juga diriwayatkan dari beliau bahwasanya annahu kana yusolli qabla dhuhri arba'an yutilu fihinna al-qiyama wa yuhsinu fihinna ar-ruku'a was-sujuda. Nabi itu kalau melaksanakan qabliyah zuhur 4 rakaat itu beliau memanjangkan berdiri, lama berdirinya, dan menyempurnakan rukuk sujudnya. Jadi nggak cepet-cepet ya, rukuk sujudnya dilakukan dengan tenang, dengan ihsan ya. Jadi beliau perbagus ya, beliau laksanakan sesempurna mungkin ya rukuk sujudnya. Jadi tidak kemudian karena sunnah terus kemudian dilaksanakan dengan cepet-cepetan gitu ya. Nah, ini sekaligus juga untuk memberikan motivasi dan uswah bagi kita bagaimana terkait dengan pelaksanaannya. Nah, mungkin sebagian di antara kita kemudian bingung, ini kok riwayat ini menyebutkan 2 rakaat, riwayat ini menyebutkan 4 rakaat. Nah, diterangkan oleh muallif kitab ini bahwa wala ta'arud baina ma fi hadis Ibnu Umar min annahu kana yusalli qabla dhuhri rak'ataini wa baina baqil ahadis al-ukhra min annahu kana yusalli arba'an. Sebenarnya kalau diteliti lebih jauh tidak ada perbedaan, tidak ada pertentangan antara hadis Ibnu Umar yang menyebutkan beliau melaksanakan qabliyah zuhur 2 rakaat dan hadis-hadis yang lain yang menerangkan bahwa beliau melaksanakan berapa? 4 rakaat.
Ini diterangkan oleh Al-Hafidh di dalam Fathul Bari. Ya. Artinya ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama dengan adanya dua riwayat yang berbeda tadi itu, kemungkinan pertama adalah bahwa kadang-kadang beliau memang sholatnya 2 rakaat, kadang-kadang 4. Ini kemungkinan pertama. Ya. Al-ula an yuhmal ala halaini fakana tarotan yusolli isnataini wa tarotan yusolli arba'an. Jadi kadang-kadang beliau laksanakan 2 rakaat, kadang-kadang 4 rakaat. Kemungkinan kedua adalah bahwa huwa mahmulun ala annahu kana fil masjid yaqtasiru ala rakaataini wa fi baitihi yusolli arba'an. Kemungkinan kedua bahwa kalau beliau di masjid itu beliau melaksanakannya 2 rakaat. Wa fi baitihi sholli arba'an. Tapi kalau di rumah 4. Nah, ini kemungkinan kedua. Kemudian kemungkinan yang ketiga, ya, kemungkinan yang ketiga itu adalah bahwa beliau sholat di rumah 2 rakaat, terus ke masjid sholat lagi 2 rakaat. Ya, jadi kemungkinan kedua beliau sholat di rumah 2 rakaat, terus ke masjid sholat 2 rakaat. Nah, Ibnu Umar ngelihatnya yang 2 rakaat. Sementara ya, jadi beliau melihatnya yang di rumah, yang di masjid tadi 2 rakaat. Sementara yang di rumah tidak beliau ketahui. Ya. Sedangkan Aisyah tahu dua-duanya. Di rumah ya tahu beliau melaksanakan 2 rakaat, terus di masjid beliau juga mengetahui melaksanakan lagi 2 rakaat. Ini kemungkinan yang ketiga tadi. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada juga penjelasan dari Abu Ja'far At-Tabari yang al-arba'u kanat fi katsirin min ahwalihi warraqatani fi qaliliha. Dari 2 riwayat tadi yang menyebutkan antara 2 dan 4 tadi, maka beliau simpulkan bahwa kalau harus diperbandingkan itu Nabi lebih sering melakukan yang 4. Ya. Jadi kata kesimpulan daripada Abu Ja'far At-Tabari bahwa beliau lebih sering melakukan yang 4. Sementara yang 2 rakaat ya dilakukan tapi lebih sedikit ininya, durasinya atau kalau jumlahnya itu ya lebih seringan mana? Tetap lebih sering yang 4 begitu. Ini kata beliau. Jadi artinya ya kita bisa bijak di dalam menyikapi tadi ya. Saran saya untuk kita kalau toh nggak selalu ya lebih diseringkan qabliyah zuhur itu 4 rakaat. Tapi kalau kita ngikuti hadis Aisyah tadi, bahkan disebutkan Nabi tidak pernah meninggalkan 4 rakaat qabliyah zuhur. Nah, mungkin di antara kita ada yang bahkan belum pernah qabliyah zuhur 4 rakaat ya, 2 terus ya. Nah, dengan penjelasan ini mudah-mudahan kemudian menjadi tambahan ilmu untuk kemudian kita mengamalkan apa yang tadi diterangkan. Kemudian di sini juga diterangkan wa idza shalla arba'an qablaha aw ba'daha. Apabila seseorang melaksanakan qabliyah zuhur 4 rakaat atau juga ba'diyah zuhur 4 rakaat, al afdalu an yusallima ba'da kulli raka'ataini. Maka yang afdal adalah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Nah, ini sekaligus menerangkan tata caranya. Ya. Jadi kata mu'alif kitab ini, bagaimana prakteknya?
Kalau 2 rakaat kan sudah jelas. Nah sekarang tadi ada penjelasan tentang qobliyah 4 rakaat, ba'diyah juga 4 rakaat. Bagaimana prakteknya? Maka penyusun kitab ini mengatakan yang afdal adalah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Wa yajuzu an yasilaha muttasilatan atau yajuzu an yusalliha muttasilatan bitaslimin wahidin. Boleh melakukannya itu secara bersambung, nyambung dengan 1 salam. Jadi kalau ada yang melakukannya itu sekali salam ya boleh. Liqauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini utamanya tadi yang 2 rakaat salam, 2 rakaat salam ya. Sholatul laili wan nahari matna matna. Salat malam dan salat siang, maksudnya salat sunnah itu adalah matna matna, 2 rakaat 2 rakaat. Rawahu Abu Dawud bisanadin sahih. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena sedemikian pentingnya salat sunnah zuhur ini ya, baik qobliyah atau ba'diyahnya, maka sekiranya ada di antara kita yang belum melaksanakan karena satu dan lain hal, maka dianjurkan untuk mengqadhonya. Ya. Biasanya kan yang terpikir oleh sebagian kita mengqadha itu yang wajib. Nah, ini yang kita bicarakan bukan yang wajib, ini yang sunnah. Ya. Baik qobliyah maupun ba'diyah. Karena saking ditekankannya, saking dianjurkannya, seandainya kita karena mungkin masuk masjid ya mau qobliyah sudah qomat ya, akhirnya kan kita ikut jamaah. Nah kita belum qobliyah. Nah bagaimana? Nah ini dianjurkan untuk diqadha. Kapan diqadhanya? Ya sesudah sholat zuhur. Namanya diqadha itu berarti dilakukan di luar waktunya. Jatah waktu qobliyah ya sebelum sholat wajib itu. Kalau sudah dilakukan sesudahnya namanya qadha. Ya namanya sudah qadha. Kalau dilakukan masih dalam batasan waktunya namanya ada. Nah, pertanyaannya adalah apakah ada dalilnya? Apakah ada landasannya? Ada. An Aisyah ta'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza lam yusolli arba'an qabla dhuhri shallahunna ba'daha. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau belum melaksanakan 4 rakaat qobliyah zuhur, beliau melakukan sesudah sholat zuhur. Jadi kalau beliau belum sempat melakukan qobliyah zuhur 4 rakaat tadi ya, akhirnya sudah kemudian harus melakukan sholat zuhur, maka kapan beliau lakukan? Beliau lakukan qobliyah zuhur yang mestinya dilakukan sebelum sholat zuhur, dilakukan sesudah sholat zuhur. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Dalam riwayat yang lain disebutkan qalat, yakni Aisyah berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza fatathul arba'u qabla dhuhri shallahunna ba'da raka'ataini ba'da dhuhri. Rasulullah apabila terlewatkan melaksanakan 4 rakaat qobliyah zuhur, beliau lakukan sesudah ba'diyah 2 rakaat. Jadi lebih detail ini hadisnya ini. Mungkin ada yang nanya, dilakukan sesudah sholat zuhur itu sesudah sholat zuhur pas ataukah sesudah ba'diyah? Nah kalau bisa sesudah ba'diyah. Jadi habis sholat zuhur ba'diyah dulu 2 rakaat, kemudian baru melaksanakan 4 rakaat qobliyah zuhur yang 4 tadi yang kita qadha. Ini berdasarkan hadis Aisyah ya. Tapi seandainya ada yang melakukan sebelumnya
ya nggak apa-apa juga. Ini maksudnya di hadis sebelumnya tadi kan dilakukan sesudah sholat zuhur. Nah, sesudah sholat zuhur itu ya luas ya. Tapi kalau kita lebih ingin mengikuti apa yang dilakukan Nabi tadi, itu dilakukannya adalah sesudah ba'diyah zuhur. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini terkait dengan mengqadha qabliyah zuhur. Bagaimana dengan mengqadha ba'diyah zuhur? Katanya juga sangat ditekankan, sangat dianjurkan ya. Apakah juga ada petunjuknya? Iya. Ada satu riwayat dari Ummu Salamah bahwa setelah melaksanakan sholat zuhur, Nabi itu disibukkan dengan harus membagi harta yang harus segera dibagi. Karena lama bagi harta ya, maka akhirnya datanglah waktu sholat asar. Muadzin mengumandangkan azan sholat asar. Lalu beliau sholat asar. Ini kata Ummu Salamah. Setelah beliau sholat asar, tsumman sharafa ilayya. Setelah beliau selesai sholat asar, beliau pulang ke rumah saya, ke rumah Ummu Salamah. Wa kana yaumi. Kebetulan hari itu adalah hari giliranku. Faraqa'a raka'ataini khafifataini. Lalu beliau setelah nyampe rumah, beliau melaksanakan 2 rakaat yang ringan, yang pendek. Fakulna, lalu kami, yakni Ummu Salamah tadi berkata, ma hatani raka'atani ya Rasulullah. 2 rakaat ini salat apa ya Rasulullah? Amarta bihima, apakah engkau memerintahkan kami untuk melakukannya? Qala la, enggak. Walakinnahuma raka'atani kuntu arka'uhuma ba'da dhuhri fasagholani ya qismu hadzal mal hatta ja'al muadzin bil asri fakaritu an ada'ahuma ya. 2 rakaat ini sesungguhnya adalah 2 rakaat yang biasa aku lakukan sesudah sholat zuhur, ba'diyah zuhur. Tapi tadi itu saya disibukkan untuk harus membagi harta ini. Karena lama, akhirnya datang waktu sholat asar. Muadzin asar sudah memandangkan adzan asar. Fakar itu ada umat. Lalu saya nggak senang untuk melewatkan begitu saja, meninggalkan begitu saja. Rawal Bukhari wa Muslim. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dan juga Imam Abu Dawud. Jadi ini menunjukkan jamaah sekalian, saking ditekankannya, meskipun sunnah, kalau ketinggalan kita, terlewatkan, maka sebisa mungkin diqadha, baik qabliyah ataupun ba'diyah. Ya. Baik, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini masih bicara tentang sholat sunnah rawatib yang muakkad, yaitu terkait dengan sunnatul maghrib, sunnah maghrib ya. Nah, terkait dengan sholat sunnah maghrib ini yang ada adalah ba'diyah maghrib. Berapa? 2 rakaat, sebagaimana dalam hadis Ibnu Umar yang tadi sudah disampaikan, bahwa diantara yang biasa dilakukan oleh Rasulullah SAW itu adalah 2 rakaat ba'diyah maghrib. Bahkan Nabi tidak pernah meninggalkannya. Nabi tidak pernah meninggalkan ba'diyah maghrib, yaitu 2 rakaat. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi ba'diyah maghrib ini termasuk muakkad, termasuk sangat ditekankan. Nah, terkait dengan pelaksanaannya juga ada anjuran untuk terkait dengan bacaan. Apa yang idealnya kita baca pada ba'diyah maghrib ya. Di sini disebutkan yustahabbu fi sunnatil maghrib an yaqra'a fiha ba'dal fatihati bi qul ya ayyuhal kafirun. Dianjurkan dalam melaksanakan sunnah maghrib, maksudnya ba'diyah maghrib 2 rakaat tadi,
setelah membaca Fatihah, yaitu hendaknya membaca Qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Rakaat pertama Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua setelah Fatihah membaca Qul huwallahu ahad. Ini didasarkan pada hadis Ibnu Mas'ud, bahwa Ibnu Mas'ud pernah berkata, saya tidak lagi bisa menghitung apa yang saya dengar dari Rasulullah SAW, bahwa beliau membaca pada 2 rakaat ba'diyah maghrib dan 2 rakaat qabliyah subuh, yaitu dengan Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Ini sekaligus ini mengingatkan kita bahwa untuk qabliyah subuh itu bacaannya adalah rakaat pertama setelah Fatihah baca Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua setelah Fatihah Qul huwallahu ahad. Begitu pula pada qabliyah atau ba'diyah maghrib, ba'diyah maghrib. Wa kada yustahabbu an tu'adda fil bait. Nah, di samping bacaan tadi juga kalau bisa dianjurkan baca tadi, meskipun baca yang lain juga boleh. Begitu pula dalam pelaksanaannya, wa kada yustahabbu an tu'adda fil bait. Begitu pula dianjurkan dilaksanakannya itu di rumah. Ya utamanya kalau nggak ada pengajian begini, Pak. Misalnya kalau nggak ada pengajian terus habis sholat maghrib kita memang mau pulang, ya sholat ba'diyah maghribnya di rumah. Kecuali kalau kita memang niat mau nunggu isya, karena memang nunggu sholat isya sesudah kita sholat maghrib itu juga ada keutamaannya. Nunggu sholat sesudah sholat itu ada fadilahnya, ya. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan ba'diyah maghrib, ba'diyah maghrib, setelah beliau selesai sholat maghrib, beliau mengatakan irka'u hataini raka'ataini fi buyutikum, lakukanlah 2 rakaat ini, maksudnya ba'diyah maghrib itu fi buyutikum, di rumah kalian. Ya, di rumah kalian. Jadi secara perintah Nabi merintahkan, secara praktek Nabi juga melaksanakannya. Nah, demikian pula jamaah sekalian, Isya juga ada sunnah rawatibnya yang muakkad, yaitu ba'diyah. 2 rakaat, ya, sebagaimana dalam hadis yang sudah disebutkan. Jadi maghrib juga ada ba'diyahnya, Isya juga ada ba'diyahnya. Ini utamanya terkait dengan yang muakkad. Nah, adapun yang ghairu muakkad, maka ada riwayat yang menerangkan bahwa yang ghairu muakkad ini misalnya 2 rakaat qabliyah asar atau 4 rakaat qabliyah asar. Jadi asar ada nggak rawatibnya? Ada nggak salat sunnahnya? Ada, tapi ghairu muakkad, yaitu 2 rakaat atau 4 rakaat, ya, atau 4 rakaat. Hadis yang menerangkan tentang 4 rakaat ini misalnya Rasulullah bersabda, rahimallahu ra'an shalla qablal asri arba'an. Semoga Allah memberikan rahmat kepada seseorang yang melaksanakan salat 4 rakaat qabliyah asar, ya, qabliyah asar. Nah, ini yang menerangkan tentang 4 rakaat, ya. Begitu pula terkait dengan pelaksanaannya, kalau bisa itu adalah 2 rakaat salam, ya, karena ada riwayat yang menerangkan bahwa Nabi itu sholat qabliyah asar itu 4 rakaat, beliau pisah di antara 2 rakaat, artinya 2 rakaat salam, salam kepada para malaikat, kepada para nabi, dan kepada orang-orang beriman dan kaum muslimin, ya. Ini terkait dengan yang
melaksanakan 4 rakaat. Adapun yang bukannya 2 rakaat Pak, nah itu juga tidak keliru karena memang ada hadis yang sangat umum yang menunjukkan bahwa di antara 2 adzan itu ada anjuran untuk melaksanakan 2 rakaat. Begitu pula jamaah sekalian adalah qabliyah maghrib 2 rakaat dan qabliyah isya 2 rakaat. Ini juga termasuk apa? Sunnah terkait dengan sholat maghrib. Cuma kategorinya ghairu muakkad. Begitu pula yang isya juga ada nggak qabliyahnya? Ada 2 rakaat, tapi ghairu muakkad. Karena Rasulullah SAW pernah mengatakan sallu qablal maghrib, sallu qablal maghrib, sholatlah sebelum maghrib, diulang 2 kali. Yang ketiganya Nabi mengatakan liman sya'a, bagi yang mau, ya. Dalam riwayat yang lain Nabi melakukannya, ya. Dalam riwayat yang lain Nabi melakukannya. Nah, begitu pula terkait dengan sholat isya juga demikian, ya. Ya, dan secara umum dikatakan bahwa semua sholat fardu itu ada kesunahan untuk qobliyah. Ya, ada kesunahan untuk melakukan qobliyah. Hanya saja ada yang muakkad, dan ada yang baru muakkad. Para jamaah sekalian, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah SWT. Dan terakhir sebagai penutup bahwa sebisa mungkin antara sholat fardu dan sholat sunnah itu ketika melakukannya itu tidak langsung, tapi mesti ada jeda. Jeda itu bisa berupa zikir, berupa doa, berupa percakapan, berupa pindah tempat, ya. Karena Rasulullah SAW itu pernah menjelaskan, ya, di dalam ada seorang sahabat Nabi, ya, an rajulin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullah sallallahu asr, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat asar. Faqama rajulun yusalli, maka kemudian ada seorang melaksanakan salat, fara'ahu Umar, lalu Umar melihatnya. Faqala lahu, Umar mengatakan ijlis, duduk kamu. Fa innama halaka ahlul kitab annahu lam yakun li sholatin faslun, ya, sesungguhnya binasanya ahlu kitab itu karena sholat mereka itu nggak ada pemisahnya antara sholat fardu dan sholat sunnah, ya. Maka Rasulullah mengatakan ahsana Ibnul Khattab, benarlah apa yang dikatakan oleh Ibnul Khattab, oleh Umar bin Khattab. Nah, oleh karena itu kalau kita sholat sunnah, maka sebisa mungkin jangan langsung dari sholat fardu. Jadi habis sholat fardu mesti ada jeda, entah jeda pindah, jeda zikir, jeda doa atau yang lainnya, sehingga kita tidak seperti ahlu kitab. Para jamaah sekalian, saya kira sampai di sini. Silakan. Untuk wanita itu saat sujud, kalau tangannya kena sujud wanita. Oh ya. Jadi jamaah sekalian, aurat wanita itu kan seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Nah, telapak tangan yang dimaksud itu secara umum adalah ya ini dan ini. Jadi ini juga artinya ini boleh kelihatan, yang ini kelihatan, ini kelihatan, itu boleh. Nah, sehingga ketika kalau tidak ada kedaruratan itu mestinya itu nempel ke lantai, sehingga ibu-ibu sebisa mungkin jangan menempelkan tangan ini di mukenahnya, Bu. Jangan nempelkan kain yang menempel di badan kita. Kalau ditempelkan tangannya ketika ibu sujud itu di sajadahnya, bukan di mukenahnya, ya. Jadi itu, Bu, sebagai tambahan dari pertanyaan beliau tadi, bahwa kita itu ketika meletakkan tangan kita itu jangan pada kain yang memang kita kenakan, ya, pada kain yang kita kenakan. Nanti kalau kita letakkan ya di lantai, atau lantai itu termasuk ya sajadah yang kita gunakan. Ya, silakan. Ya, yang terkait dengan ini itu memang ada ya ikhtilaf, ya. Ada yang hanya mengangkatnya itu pada saat menunjuk pada ungkapan asyhadu alla ilaha illallah saja.
Ada juga riwayat yang menganjurkan untuk kemudian digerakkan dari awal sampai akhir. Ada juga yang hanya menunjuk saja dari awal sampai akhir. Nah, dia menggerakkan juga ada yang ke kanan ke kiri juga, Pak. Jadi ini masalah yang memang kita butuh lapang dada dalam bab ini. Saya kira demikian. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.